Selamat berjumpa kembali kepada seluruh santri-santri. Hari ini kita membahas tentang pelajaran kelas 12 IPA adalah listrik statis. Sebenarnya listrik itu ada dua jenis. Pertama listrik statis, yang kedua listrik dinamis. Yang kita bahas sekarang ini adalah listrik statis. Listrik statis itu dimana muatan itu berada dalam keadaan diam. Nah, kejadian listrik statis ini sering terjadi sehari-hari. Percobaan sederhana untuk menunjuk listrik statis itu mudah dilakukan adalah dengan percobaan. Misalnya ada mistar plastik itu dapat menarik sobekan kertas. Ini setelah digosok dengan rambut kering. Nah, sini saya buat ilustrasinya sebagai ilustrasi. Misalnya ini kan ada mistar plastik. Ini mistar plastik. Kemudian sini ada sobekan kertas akan tertarik di situ. Sini sobekan kertas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kita lihat. Saya perhatikan lagi. Nah, hal ini itu terjadi karena sini kita lihat plastik mula-mula dalam keadaan netral. Anggaplah di sini ada muatannya, itu muatan positif, muatan negatifnya itu jumlahnya sama di keadaan netral. Jadi plastik netral. Kemudian ada rambut juga masih netral. Di sini ada muatannya, saya misalkan muatan positif negatifnya. Nah, ketika ini digosok, maka plastik tadi ini menggosok, ternyata elektron pada plastik ini, mistar plastik ini menuju ke rambut. Ini kan rambut tadi, menuju ke rambut. Jadi elektronnya ke sini menuju ke rambut, sehingga terus elektron itu menuju ke rambut, sehingga plastik tadi, mistar plastik tadi itu kekurangan elektron. Nah, kekurangan elektron menjadilah dia menjadi benda bermuatan positif. Sedangkan rambutnya sendiri itu menjadi bermuatan
negatif, karena kelebihan elektron. Nah, jadi sekarang benda yang dikatakan bermuatan listrik positif itu apabila dia kekurangan elektron. Contohnya ini tadi ada mistar plastik. Coba kita lihat muatannya positif karena elektronnya masuk ke menuju ke rambut menerima, sehingga rambut kelebihan elektron. Tadi kan mula-mula plastik netral contoh tadi netral, sehingga ini kelebihan, sehingga kelebihan menjadilah dia bermuatan negatif. Nah, itulah sebabnya mengapa ketika mistar plastik tadi digosok dengan rambut, menarik sobekan kertas kecil, ternyata kita lihat sini ilustrasinya lagi. Sini katakanlah ada muatan positif dari kertas tadi. Nah, ini ada positif. Kemudian sini ada, saya beri batas kertas tadi, sobekan kertas kecil sini. Ternyata sobekan kertas kecil itu dia netral juga, tapi karena terjadi polarisasi, maka muatan negatifnya mengarah ke sini, mendekati ke muatan positif, sehingga sini muncul, sehingga akibatnya kertas, sobekan kertas tadi, ini kertas ini menempel ke sini. Menempel itu karena ada gaya tariknya, karena yang negatif dengan positif. Nah, sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa di sini muncul gaya listrik. Gaya listrik ini dikenal juga dengan namanya gaya Coulomb. Ternyata apabila muatannya ini negatif, yang positifnya yang ke sini menarik. Jadi terjadilah sini ada dua gaya. Apabila dua muatan tak sejenis, berarti kan positif dan negatif, ini akan menghasilkan nanti gaya tarik. Kemudian apabila dua muatan sejenis berarti misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, ini menghasilkan gaya tolak. Sekarang bagaimana besar gaya tolaknya itu? Sekarang kita bahas tentang besar gaya tolak. Besar gaya tolak atau tarik, ini yang mengamati adalah itu Coulomb. Nah, si Coulomb ini, menurut Coulomb, dia menyatakan apabila benda bermuatan, katakanlah sini saya gambarkan lagi, benda bermuatan positif, sini ada bermuatan negatif, ini ada garis menghubung, ada jarak, ini anggaplah ini ada muatannya, saya beri lambang Q1, ini lambangnya Q2. Jadi Q1 menyatakan lambang muatan listrik 1, muatan listrik 2. Kemudian sini ada jaraknya. Nah, ini jarak sini, R jarak, saya beri dulu ya. Oke, ini adalah muatan listrik. Ingat, satuannya memakai nama yang bersangkutan, satuannya adalah Coulomb, atau disingkat C nanti. Kemudian R itu adalah jarak antara dua muatan, jadi dengan satuan meter. Coulomb mengamati ternyata besar gaya, ini lambangnya F.
besar gaya tolak atau gaya tarik itu terhadap muatannya itu lurus. Maksudnya gini, berbanding lurus. Kalau muatannya besar, jika muatan besar Q-nya tadi, maka gayanya F tadi juga besar, sehingga secara matematis maka F-nya itu sebanding dengan Q1 dikalikan Q2. Kemudian yang pertama. Yang kedua, itulah jika jarak besar maka gayanya kecil, atau sebaliknya gitu. Saya contohkan gini, misalnya, jadi secara gambarnya tadi ini negatif, ini positif, ini negatif, R-nya ini sangat jauh, kemudian ada lagi sini R sangat jauh, sini R yang sangat positif, negatif, dekat. Nah, berarti gaya yang ini lebih kecil, ini akan menghasilkan F-nya kecil, ini menghasilkan F-nya besar, sehingga secara matematis dirumuskan F sama dengan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, jadi F sama dengan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi makin jauh gayanya kecil, makin pendek gayanya besar. Nah, lalu hukum Coulomb muncul. Hukum Coulomb itu menggabungkan antara persamaan 1, 2 tadi. Nah, digabungkan sehingga F sama dengan K Q1 dikalikan Coulombnya F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, sehingga kita lihat K nya nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nilainya 20 titik 10 pangkat 6 titik lagi 24 titik 10 pangkat 6, kemudian ini adalah 12 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sekarang kita selesaikan, saya coba begini caranya. 9 kita tulis dulu kali 10 pangkat 9 20 titik 10 pangkat min 6 24 titik 10 pangkat min 6, karena kita menyelesaikan bagian bawah dulu, karena ini 12 kuadrat 2 kali, saya tulis 2 kali aja, tidak langsung dihitung. 12 titik 12, kemudian 10 pangkat min 2 kali plus 2 min 4. Sini bisa kita membagi antara atas bawah yang bersesuaian. Nah, sini kita lihat 24 dengan 12 kita silang. Ini saya coret 2, habis di sini saya coret tinggalnya 2, bagi 12 kan 24 dibagi 12 2 1, jadi 9 kali 10 pangkat 9 titik 20 titik 10 pangkat min 6 titik 2 titik 10 pangkat min 6 per 12 10 pangkat min 4 bisa kita pindahkan ke atas menjadi tandanya berubah, yang negatif jadi positif, jadi 10 pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat lagi 2 dengan 12 bisa kita selesaikan. Ini saya silang habis 1, ini tinggal 6.
sehingga kalau dilanjutkan 9 kali 10 pangkat 9 20 titik 10 pangkat min 6 titik 10 pangkat min 6 titik 10 pangkat 4 per 6. F nya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian hasilnya tadi adalah 26 dengan 9 dengan 6 bisa kita pasangkan. Jadi ini saya coret tinggal 2 bagi 3 2, ini bagi 3 dapat 3, sehingga F nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 9, kemudian 20 ini 2 dengan ini bisa habis. Nah, tinggal ini ada 01 10. Teruskan 10 pangkat min 6, teruskan lagi 10 pangkat min 6, teruskan lagi 10 pangkat 4. Nah, tinggal kita lihat 3 kita gabungkan 6 dengan 6 kan 12, ini 9 dengan 4 13, jadi tinggal 10 kalikan dengan 10, maka hasilnya adalah 300. Nah, sekarang kita masuk kepada resultan dua gaya kolom yang segaris. Nah, kalau resultan berarti gabungan beberapa vektor gaya kolom. Jadi di sini kita perhatikan ada 3 muatan. Katakanlah sini segaris, ada muatan pertama, anggap ini Q1, sini Q2, lalu di tengah-tengahnya tuh ada saya taruh bermuatan juga Q3. Nah, berarti katakanlah misalnya ini mau positif, mau negatif boleh, negatif misalnya, positif, sini positif, sini negatif, atau putar-putar boleh gitu, terserah ya. Nah, pertanyaannya itu adalah nanti muncul di sini besar gaya kolom pada muatan Q3 atau kita F3 nya itu ya. Di sini kita perhatikan yang penting adalah kita melukis vektor gayanya, pada fokus pada muatan Q3. Kita ingat kemarin apabila positif bertemu negatif, maka vektornya seperti ini, F. Kalau dia ini terjadi gaya tarik, kemudian kalau dia nolak kan kembang gini ke sana ini. Nah, itu yang diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat di sini, karena kita fokus pada Q3, berarti gaya F3 yang di sini, karena ini negatif, ini positif, berarti ini. Nah, berarti ini adalah F31. Q3 berinteraksi dengan Q2 pada negatif, ini positif, berarti juga terjadi gaya tarik menarik. Berarti sini adalah F32. Jadi kita lihat sana bahwa F31 itu adalah gaya tarik dari Q1 dan Q3. Kemudian untuk F32 itu adalah gaya tarik dari Q2 dan Q3. Nah, kita perhatikan bahwa F31 ini lihat arahnya kemana ini? Arahnya
ke kiri, berarti arah ke kiri. Kalau arah ke kiri berarti nanti F-nya itu bertanda negatif. Nah, sebaliknya F32, kita lihat F32 berarah ke kanan. Arah ke kanan berarti bertanda positif. Nah, karena ada dua gaya digabungkan menjadilah disebut resultan. Sehingga resultannya rumusnya F3. Lihat saya posisinya F31 negatif. Berarti F31 negatif. F31 negatif. Sedangkan F32 positif. Nah, kemudian kita lihat seperti biasa sesuai dengan hukum Coulomb bahwa F31 berarti rumusnya K Q3 dikalikan Q1-nya dibagi dengan R31 kuadrat. Jadi kita menghitung maka ini 31. Kemudian dengan cara yang sama, maka F32 berlaku K Q3 ini Q2 per R32 kuadrat. Lalu kita proses sesuai dengan rumus induk pertama tadi. Maka saya tulis di atas ini. Berarti F3 sama dengan masukkan min. Nah, K terus Q3 Q1 per R31 kuadrat plus yang ini masukkan K Q3 kali Q2 per R32 kuadrat. Sampai di situ persamaan. Karena ada K, kita selesaikan. Kemudian kita bagaimana cara mengoperasikannya nanti kita coba dengan angka-angka. Kita mulai dengan contoh soalnya. Kita lihat contohnya. Kita buat angkanya lah itu. Misalnya saya buat angka di sini Q1 muatannya 2 mikrokolom. Q2 muatannya misalnya 3 mikrokolom. Kemudian Q4 saya buat angkanya misalnya 4 mikrokolom. Mungkin jaraknya itu kita ambil aja sini karena dia berada di tengah-tengah, kita ambil Q3 berada di tengah-tengah, anggaplah sini saya ambil 2 cm, angkanya kecil-kecil aja. Sini juga sama 2 cm. Coba kita hitung dengan rumus tadi. Kita lihat, berarti kan 2 mikrokolom kita ganti nanti dengan 10 pangkat. Berarti kita coba dulu, hitung dulu ya. Untuk F31 sama dengan K tadi adalah 9 titik 9 titik 10 pangkat 9, kemudian per Q3 nya angkanya adalah 4 titik 10 pangkat min 6. Langsung kita ganti aja 4 min 6, kemudian Q1 kalikan Q1 nilainya 2 mikrokolom, 2 titik 10 pangkat min 6. Masukkan nilai-nilainya pada rumus masing-masing. Lihat untuk F31 tadi, F31 sama dengan tadi rumus K
Q3 kalikan Q1 per R31 kuadrat, angkanya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q3 nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 titik 3, Q1 nya adalah 2 titik 10 pangkat min 6, kemudian jaraknya adalah 2 cm, berarti 2 titik 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian kita selesaikan bagian bawah supaya jangan keliru. Kadang-kadang kita di kuadratnya ini kelupaan. 9 10 pangkat 9 tulis dulu, kemudian 4 10 pangkat min 6 titik 2 10 pangkat min 6 per 4 kuadrat, ini 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa jadi. Nah, tinggal 9 kali 2 18, kemudian kalikan 10 pangkat 9 minus 6 kemudian naik ke atas plus 4. Nah, tinggalkan titik 10, hasilnya 180. Sekarang yang F32 nya, untuk F32 berarti kan K Q3 kalikan Q2 per R32 kuadrat. Seperti biasa, masukkan kembali 9 10 pangkat 9, Q3 nya 4 titik 10 pangkat min 6 titik Q2 3 titik 10 pangkat min 6 per 2 titik 10 pangkat min 2 kuadrat. Selesaikan bagian bawahnya. 9 10 pangkat 9 titik 4 10 pangkat min 6 titik 3 10 pangkat min 6 per 4 titik 10 pangkat min 4. Coret lagi. Nah, tinggal 9 kali 3. 9 kali 3 adalah 27 titik 10 9 min 6 plus 4, hasilnya adalah 27 titik 10 sama dengan 270 Newton. Sekarang kita masuk ke rumus hasil akhirnya. Hasil akhirnya kita lihat F-nya tadi, F3 sama dengan min F31 plus F32. F31 nilainya adalah 180, min 180, kemudian F32 nya adalah 270, maka hasilnya positif, berarti 00 10 kurang 8 5 0 dengan 0 17 9 90 Newton. Kita perhatikan 90 Newton. Di sini 90 Newton itu dianggap ini ada tanda punya positif. Ya, 9 Newton, 90 Newton berarti berarah ke kanan.
ke kanan mendekati Q2. Mendekati Q2. Nah, jadi kalau kejadian seperti ini dari gambar ini tampak bahwa dari hasil perhitungan kita tadi bahwa besar gaya di sini ini adalah mengarah ke sini, sehingga dia mendekati ini. Jadi mendekati ke Q2. Demikian penjelasan untuk penyelesaian materi. Selanjutnya, bagaimana jika resultan dua gaya kolom yang tidak segaris gitu, tidak segaris. Jadi dia tadi kan pertama dia segaris lurus, nih dia segaris. Saya misalkan ini ada 3 muatan. Katakan muatan tuh berada di posisi seperti bentuk segitiga. Saya buat garisnya. Nah, di ujung-ujungnya nih saya taruh muatannya. Kalau sini ada muatan Q1, sini muatan Q2, ini muatan Q3. Katakanlah muatan sini saya pakai muatan yang positif. Sini muatan positif, di sini muatan positif, di sini muatan positif. Kita perhatikan di sini bahwa ini membentuk sebuah segitiga, berarti ada sudut apitnya lah. Jadi sini dikatakanlah di sini ada sudut apit, alfanya. Nah, kalau ini sama besar, berarti membentuk segitiga sama sisi. Ini saya sama sisi. Berarti dari sini adalah R, di sini adalah R12 atau R21, nggak ada masalah. Yang di sini adalah R23 atau mod R32 karena itu ada skalar. Yang di sini adalah R13. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa nanti besar gaya yang mau di Q1 boleh, pertanyaannya mau di sini boleh, di sini. Kita ambil aja pertanyaannya di sini ya. Berapa besar gaya? Misalnya yang tanyakan adalah gaya. Nanti besar gaya pada muatan Q3, berarti adalah F3. Berarti ini kita buat resultan vektornya. Kita menggambarnya sesuai dengan gaya tolak, gaya tarik tadi. Karena ya Q3, berarti Q3 berinteraksi dengan Q1, Q1 Q3, kemudian Q3 juga berinteraksi dengan Q2. Nah, kita lihat Q3 positif, Q1 positif, berarti menolak ini. Karena menolak berarti vektor yang ini ke sini. Nah, berarti ini adalah vektornya F31. Kemudian Q32 dengan Q2 ini juga positif. Positif berarti menolak. Nah, ini vektornya F32. Lalu kita buat lukisan resultan vektor. Resultan vektornya dengan metode jajar pinjang cukup boleh sederhana. Kita tarik sebuah garis yang sejajar dengan ini. Kita tarik ini garis sejajar dengan F32-nya. Sini berpotongan, inilah resultannya. Nilai yang F3-nya. Sehingga F3-nya itu berlaku rumus F3 nantinya berlaku rumus resultan kosinus. Berarti F3 seperti biasa kita belajar matematika, rumus kosinus itu akar, berarti kan F31 kuadrat plus F32 kuadrat plus 2 F31 dikali F32 cos alfa. Nah, ini sudut apitnya di sini. Alfanya. Tinggal kita mencoba mengoperasikan soal-soalnya.
Ya, kita coba dengan angka. Kita tonton. Misalnya Q1 nya ini angkanya sama semua gitu. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Misalnya muatannya itu 2 mikrokolom. Di sini 2 mikrokolom, 2 mikrokolom, 2 mikrokolom. Kemudian jaraknya juga saya pakai angka R-nya itu R13 sama dengan R23 sama dengan R12, karena ini sama sisi jadi 2 cm. Nah, sekarang kita seperti biasa kita selesaikan ini dulu. Karena ini muatannya sama, maka nilai F31 akan sama dengan nilai F32. F31 karena sama semua muatannya, jaraknya sama, berarti F31 nilainya akan sama dengan F32. Coba kita hitung. Kita uji hitungannya. F31 ya. F31 sama dengan K Q3 Q1 per R31 kuadrat. K nya tadi 9,10 pangkat 9, Q3 nya sama 2,10 pangkat min 6, titik lagi 2,10 pangkat min 6 dengan jarak 2 tadi, berarti kan 2,10 pangkat min 2 kuadrat. 9,10 pangkat 9, kemudian 2 kali 2 4, titik 10 pangkat min 6 per 4 titik 10 pangkat min 4. 9 kali 4, ini kita catat dulu ya, silang. Nah, tinggal 9 aja, 9 titik 10 pangkat 9, kemudian di sini berarti ada ini bukan 10 pangkat min 6, ini kan 6 dengan 6 berarti min 12. 10 pangkat min 12 naik ke atas plus 4, berarti hasilnya adalah 9 titik 10 sama dengan 90 Newton. Nah, berarti nilai F31 akan sama nilai dengan F32 juga 90 Newton. Sekarang kita lihat, karena itu di segitiganya itu sama sisi, berarti sudutnya itu, sudut alfanya itu adalah 60 derajat. Nah, untuk sudut 60 derajat, stop. Nah, karena ini segitiga masa sisi, maka sudutnya kan 60 derajat. Kalau 60 derajat berarti kan kita harus mengambil, karena ini cos 60 derajat. Nah, untuk mencari cos 60 derajat karena sudut istimewa, ini ada yang sudah hafal, itu bisa kita langsung. Kalau kita lupa, kita bisa buka tabel cos. Nah, kalau tidak juga pakai kalkulator saintifik. Sini saya ada bawa sedikit, ada kalkulator saintifik di HP aplikasi. Saya coba bagaimana menggunakannya. Cos 60, coba ini cos 60 nilainya 0,5 ya, cos 60 bernilai 0,5, berarti 0,5. Supaya mudah nanti kita setengah. Nah, sekarang kalau sudah dapat itu, kita masukkan ke, kita hitung mulai dari F3 nya sama dengan akar tadi 90 kuadrat tambah lagi 90 kuadrat tambah 2
kalikan 90 dengan cosnya tadi adalah 60 derajat. Nah, sehingga kita lihat sini akar lagi. Sembilan puluh kuadrat plus 90 kuadrat plus 2. Ini 90 kali 90 kan kuadrat juga sama, kali 90 kuadrat. Karena ini 2 kali. Nah, sama. Kemudian cosnya kita ganti dengan angka, karena cos 60 nilainya setengah, berarti kalikan setengah. Nah, ini kan 2 di atas, bawah 2, dengan ini kita muncul ini 3. Yang angkanya sini adalah 90, ada 3 kali, berarti kita jumlahkan seluruhnya. 9 pangkat 2 81, ini nolnya 2 kali. Yang ini juga sama, plus 81, nolnya 2 kali. Ini sama, plus 81. Dijumlahkannya seperti biasa. Kalau kita jumlahkan nanti hasilnya adalah 3 kali. Ini kan berarti kalau ini 3, nolnya kita simpan aja lah, 81 itu kita kalikan 3 kali 3, berarti ini 24, berarti 2, 4, 3, 0. Nah, ini tarik akar ini, karena tarik akar, karena ini bilangannya adalah irasional, kita harus menggunakan kembali kalkulator. Ini kita pisah dulu nih, akar 243 dikalikan dengan akar 100. Nah, yang ini yang rasional bisa langsung kita tarik, ini angkanya sama dengan tarik akar sini adalah 10, tinggal yang ini kita pakai kalkulator. Kita tarik akar, kalau kita tarik akar adalah nilainya dihitung sekitar 15,6 kali 10, hasilnya 15,6 kali 10, ini 15,60, nah ada 0,1 masuk 01 tinggal 156 newton. Kalikan Q2 per kuadrat, dimana K ini itu sebagai faktor pembanding dengan K dirumuskan 1/4 pi epsilon 0. Ini dalam epsilon 0, dimana kita lihat bahwa epsilon 0 itu nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12, sehingga kalau kita uraikan sini 1/4 pi ini adalah 3,14 kalikan dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12, maka hasilnya nanti adalah 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian yang perlu perhatikan di dalam rumus ini, keterangan rumus ya. F di sana sebagai gaya kolom dengan gaya kolom dengan satuan Newton. Kemudian untuk Q itu adalah muatan antara dua muatan dengan satuan kolom. Kemudian R itu adalah jarak antara dua muatan dengan satuan meter. Ya, sudah kuliah. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan,
melukis vektor gaya kolom. Kita tahu bahwa gaya ini adalah besaran vektor, maka analisanya menggunakan analisa vektor. Pertama kita lihat dulu. Pertama, apabila muatannya itu sejenis, ini menghasilkan tolak menolak. Kemudian yang kedua, jika muatannya itu tak sejenis, itu akan menghasilkan gaya tarik menarik. Kita lihat ilustrasi gambarnya. Katakanlah ini ada muatan positif, sini ada muatan negatif. Berarti ini ada sebagai, anggapkan sebagai Q1, Q2, ini garis penghubung, di sini ada R-nya, ya kan? R, sehingga ini vektornya, perhatikan. Kalau dia ini tarik menarik, maka arahkan vektor 58-nya ke dalam. Nah, ini sini F-nya, yang ini ke sini. Nah, ini menghasilkan gaya tarik. Jadi kuncinya di sini, di vektornya ini. Nah, apabila dia sejenis, berarti kan misalnya nih positif, di sini ada positif, Q1, Q2, sini R, berarti vektor Q1 nya ke sini, keluar sini. Nah, ini F-nya langsung, berarti itu menolak, karena ini menjauh, yang ini mendekat. Atau yang negatif bertemu dengan negatif, berarti sama. Nah, demikianlah kalau kita lihat analisa vektornya. Sekarang kita mencoba bagaimana menerapkan hukum Newton dalam bentuk soal-soal. Saya bacakan dulu. Ada dua muatan masing-masing 20. Ini namanya mikro, 20 mikrokolom, dan minus 24 mikrokolom. Jadi muatannya negatif, jadi muatan positif, muatan 24 mikrokolom. Terpisah pada jarak 12 cm. Pertanyaannya adalah hitung besar gaya yang bekerja pada kedua muatan. Nah, sekarang solusi penyelesaiannya. Penyelesaian. Nah, boleh kita gambar dulu. Anggap ini Q1, sini tadi minus Q2, anggap ini Q1, ini Q2. Nilainya sini adalah 20 mikrokolom, yang sini minus 24 mikrokolom. Kita lihat jaraknya ini R ya, sama dengan 12 cm. Sebelum menyelesaikan itu, kita lihat dulu nilai angkanya itu satuan harus menurut standar SI, standar internasional. Kita lihat dulu bahwa Q1 itu nilainya adalah 20 mikrokolom. Nah, mikro ini diganti dengan nilai 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi nilai mikro itu nilainya adalah 10 pangkat min 6 atau 1/100000. Kemudian untuk Q2 nya sama dengan minus 24 mikrokolom atau 24 minus dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian R nya kita lihat jarak antar kedua 12 cm. Nah, kita lihat, kita ubah ke dalam bentuk meter, karena 1 meter adalah 100, berarti kalau cm ke meter adalah 1/100, artinya 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah F nya tadi. Ini perlu diperhatikan, catatan, ada catatan khusus dalam perhitungan ini. Catatan. Dalam perhitungan, tanda muatan, baik itu negatif atau positif, itu tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan.
karena sifat muatan itu adalah bernilai mutlak absolut sehingga tidak memperhatikan tanda. Nah, dari sini kita lihat untuk menyelesaikannya ini kita tampilkan rumusnya dulu. Rumusnya tadi apa? F kan sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat K. Kita masukkan angkanya. Mana? Angka K adalah 9 dikali 10 pangkat 9.